Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang belanja modal dan aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Yolanda, NPM saya 207555045. Saya dari Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini yang pertama ada definisi belanja modal. Definisi belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Lalu terdapat kriteria yang pertama yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Lalu di sini ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Lalu yang kedua yaitu pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Lalu yang ketiga yaitu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Lalu di sini ada pencatatan belanja modal. Terdapat jurnal atas belanja tunai, dibuat pencatatannya digunakan double entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA. Di sini ada contoh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku jurnal sebagai berikut. Belanja modal pada estimasi perubahan SAL. Lalu yang perlu diingat di sini adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit atau tidak tunai, maka tidak dicatat jurnalnya atau realisasi anggaran, melainkan hanya mencatat di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. Lalu di sini penyajiannya belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA. Di sini terdapat definisi aset tetap. Dalam PSAP nomor 7 PP 71 tahun 2010 serta Buletin Teknis nomor 15, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di sini ada klasifikasi aset tetap. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat terdapat jalan irigasi jaringan, yang kelima itu aset tetap lainnya, dan yang keenam yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap. Di sini yang pertama dalam pengakuan aset tetap yaitu aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan modal. Lalu yang kedua, kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap yang di dalamnya berupa berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, lalu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Lalu yang ketiga, pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Lalu di sini selanjutnya pengukuran aset tetap. Aset tetap terdapat dua, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, lalu aset tetap tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Lalu di sini ada biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah diakui pertama kali sebesar harga perolehan. Yang pertama yaitu harga pembelian atau biaya pembebasan tanah. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak.
Yang ketiga, biaya pematangan dan penimbunan. Lalu yang keempat, biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Lalu yang terakhir, nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksud untuk dimusnahkan. Selanjutnya yaitu biaya perolehan peralatan dan mesin. Yang pertama, biaya perolehan peralatan dan mesin ini menggambarkan jumlah yang telah dan masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Lalu yang kedua yaitu biaya perolehan peralatan dan mesin, antara lain terdapat harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan. Lalu selanjutnya terdapat biaya perolehan gedung dan bangunan. Yang pertama yaitu biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Lalu yang kedua yaitu biaya perolehan gedung yang dibangun, antara lain terdapat harga pembelian dan biaya konstruksi. Lalu yang kedua biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Selanjutnya yaitu biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan. Yang pertama, biaya perolehan jalan, irigasi, jaringan ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan. Lalu yang kedua yaitu biaya perolehan jalan, irigasi, jaringan, antara lain yang pertama harga pembelian dan biaya konstruksi, lalu yang kedua biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi jaringan tersebut siap dipakai. Terdapat biaya perolehan aset tetap lainnya, yaitu biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang kita keluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh sampai siap pakai. Terdapat jurnal perolehan aset tetap. Contohnya pada tanggal 1 Oktober 2022, Dinas Kehutanan membeli tanah dengan harga 900 juta, ditambah biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikannya sebesar 50 juta LS. Jurnalnya yaitu tanah pada RK PPKD atau rekening PPKD, belanja tanah pada perubahan SAL, senilai 950 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.